Jadi menurut saya bangsa ini sudah benar-benar kritis ya, sudah benar-benar di luar akal sehatnya. Publik Indonesia masih dibuat terperangah oleh keberadaan akun Kaskus Fufufafa yang tiba-tiba mencuat di ranah maya. Pasalnya, akun itu berisi postingan-postingan yang dinilai mengandung ujaran kebencian, pornografi, bahkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sasaran postingan itu selain Nabi Muhammad diantaranya adalah Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, serta sejumlah artis seperti Syahrini dan Cinta Laura. Mantan anggota DPR yang juga pakar telematika Roy Suryo mengatakan, 99,9% akun itu milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Solo dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Tak hanya Roy, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga disebut-sebut membenarkan kalau akun Fufufafa milik Gibran. Namun, sampai saat ini Gibran belum mengakui bahwa akun itu memang miliknya. Yang membuat publik makin gregetan adalah, pemilik akun Fufufafa terkesan sakti mandraguna, karena hingga kini belum ada satupun pihak-pihak yang disebut dalam akun itu yang bereaksi, apalagi membawanya ke ranah hukum. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahkan mengatakan, Prabowo tidak ambil pusing dengan akun itu. Padahal, Prabowo adalah presiden terpilih yang akan didampingi Gibran memimpin Indonesia untuk periode tahun 2024 hingga 2029 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Tak hanya cenderung didiamkan, polisi juga menolak laporan pegiat media sosial Edi Mulyadi saat melaporkan akun itu. Sementara Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pimpinan MPR dan DPD agar pelantikan Gibran sebagai Wapres dibatalkan, gagal menemui pimpinan kedua lembaga itu karena tidak diizinkan masuk oleh petugas pengamanan dalam DPR. Namun di sisi lain, laporan pasukan bawah tanah yang melaporkan Roy Suryo karena menyebut akun Fufufafa milik Gibran, diterima polisi. Ada apa sebenarnya? Mengapa pemilik akun Fufufafa seolah begitu ditakuti, sehingga polisi pun menolak laporan Edi Mulyadi dan MPR serta DPD menolak aspirasi TPDI? Inilah sebenarnya yang sangat saya sayangkan ya. Jadi ada dua yang ditolak. Sebenarnya Bang Edi Mulyadi yang melaporkan pemilik Fufufafa ke kepolisian yang ditolak, dan teman-teman dari TPDI yang sebenarnya berniat untuk menghadap ke pimpinan di MPR dan juga DPD itu juga tidak diterima. Jadi menurut saya bangsa ini sudah benar-benar kritis ya, sudah benar-benar di luar akal sehatnya. Karena apa? Karena laporan pasukan abal-abal, pasukan bau tanah yang melaporkan saya saja diterima. Ya gitu, meskipun ya hanya batas diterima, sampai sekarang belum ada proses apa-apa. Polisi juga pasti bingung juga, karena kalau diterima dan diproses, ya pemilik akun Fufufafa harus diperiksa. Dan menurut kabar yang sudah diterima oleh bocor halus kan memang BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara sudah mengkonfirmasi bahwa Fufufafa itu memang benar sama seperti yang saya katakan. Jadi sekali lagi saya mengatakan harusnya hukum atau wakil rakyat itu benar-benar melihat pada sisi yang imbang kedua-duanya. Equality before the law. Jadi dua-duanya itu sebenarnya equal harusnya. Jangan sampai yang satu diterima pilih kasih, yang satu ditolak. Jadi saya harapkan mungkin ya meskipun ya Onan ini hari-harinya sudah mendekati hari pergantian rezim, tapi kalaupun nanti akan dilaporkan lagi, insya Allah akan diterima. Sekarang ada di tangannya Pak Prabowo. Mungkin kita hormati ya, mungkin sikap dari Pak Prabowo ingin menghormati dulu sampai dengan pelantikan. Ya nggak apa-apa, kita tunggu saja dan kita semua mendukung kalau memang Pak Prabowo ingin mengubah sesuatu di Republik ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi jangan sampai juga kemudian tidak ada perubahan atau bahkan menggunakan orang-orang lama atau yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita harapkan benar-benar semua bergerak untuk kebaikan bersama.